Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu, adik-adik yang luar biasa, pada kesempatan ini kita akan mencoba membicarakan tentang gaya belajar. Gaya belajar adalah cara yang konsisten yang dilakukan oleh seseorang dalam menangkap stimulus atau informasi, cara mengingat, berpikir, dan memecahkan soal pada proses belajarnya. Kita mungkin menemukan seseorang yang selalu sibuk memainkan benda di tangannya atau menggoyang-goyangkan kursi yang didudukinya ketika ia belajar. Mungkin kita menemukan seseorang ketika belajar sesuatu ia selalu bergumam, bahkan berbicara agak keras. Mungkin pula kita menemukan seseorang yang nyaman mempelajari buku sambil mendengarkan musik. Mungkin pula kita menemukan seseorang bisa belajar bila suasananya tenang dan dapat duduk diam. Hal-hal di atas menggambarkan tentang gaya belajar. Saat ini setidaknya dikenal ada 7 tipe belajar atau ada 7 tipe gaya belajar. Gaya belajar yang pertama adalah gaya belajar visual atau spasial. Gaya belajar visual ditandai dengan kecenderungan atau preferensi seseorang untuk lebih mudah belajar dengan menggunakan gambar, grafik, warna, imajinasi visual, dan spasial. Orang yang cara belajarnya seperti ini merupakan seorang observan yang bagus, bahkan sampai ke hal-hal yang rinci atau detail. Pelajar seperti ini mempunyai sense yang baik saat membaca peta atau mengikuti instruksi sesuai dengan gambar. Hal yang menarik dari seorang pelajar visual adalah belajar dengan membuat catatan menggunakan warna yang menarik dan membuat contoh-contoh gambar dalam rangka belajar lebih efektif dan melatih kreativitasnya. Membuat rangkuman dalam bentuk infografis yang menarik, menyajikan video belajar yang menarik. Media belajar yang cocok bagi seorang pelajar visual adalah gambar-gambar, mengembangkan mind map atau mind mapping, menggunakan flashcard bergambar, atau melalui video. Gaya belajar yang kedua yaitu gaya belajar auditori atau aural. Gaya belajar auditori ditandai lebih mudah belajar atau memproses informasi dengan baik dari berbagai sumber suara seperti penjelasan guru, pidato, rekaman suara, dan lain-lain. Seorang auditori biasanya lebih senang belajar dengan mendengarkan materi di kelas atau duduk diam mendengarkan audiobook. Untuk seorang auditori lebih efektif belajar dengan memanfaatkan waktu di kelas dengan mendengarkan guru, membuat rekaman materi, dan mengulang rekaman materi. Seorang auditori dapat menggunakan bantuan musik dalam belajarnya. Gaya belajar yang ketiga adalah gaya belajar fisikal atau kinestetik. Gaya belajar kinestetik ditandai dengan cepatnya menerima dan mengolah informasi dari hal-hal fisik. Misalnya saja sentuhan, kehadiran alat peraga, dan partisipasi diri sendiri dalam proses belajar. Seorang kinestetik cenderung merasa perlu untuk mengalami sesuatu secara langsung untuk benar-benar memahami suatu hal. Seorang pelajar kinestetik mempunyai sense yang baik tentang tekstur atau bentuk. Seorang pelajar kinestetik biasanya menyukai kegiatan fisik seperti olahraga. Untuk lebih memahami apa yang dipelajari, seorang pelajar kinestetik membutuhkan alat-alat peraga. Saat belajar materi katrol pada pelajaran fisika, bisa belajar dari alat peraga seperti alat timba sumur agar paham bagaimana katrol itu bekerja untuk mengurangi jumlah gaya yang digunakan untuk mengangkat beban. Gaya belajar yang keempat adalah gaya belajar verbal atau linguistik. Gaya belajar verbal ditandai dengan kecenderungan atau preferensi untuk menggunakan kata-kata baik dalam membaca maupun menulis dalam memahami yang dipelajarinya. Seorang pelajar linguistik atau verbal nyaman dengan banyak membaca, berbicara, dan menulis saat belajar. Pelajar verbal juga cenderung menyukai permainan kata, puisi, pantun, dan menemukan arti dari kata-kata. Seorang pelajar verbal efektif belajar dengan mencari berbagai cara untuk selalu mengaitkan materi pelajaran dengan tulisan dan bacaan.
Seorang pelajar verbal dalam belajar dapat menggunakan teknik mnemonik, yaitu membuat penyandian dan pengingat atau recall terhadap informasi dalam materi, membuat akronim, membuat permainan kata-kata, mengulang materi dengan membacakannya secara lantang, atau menuangkan materi yang dipelajari dalam bentuk lukisan. Gaya belajar yang kelima adalah gaya belajar logikal matematikal. Gaya belajar logikal ditandai suka menggali informasi lebih dalam agar bisa memahami konsep secara menyeluruh. Mudah mencerna informasi dalam bentuk diagram dan bagan karena hubungan antar poin sudah tergambar dengan jelas. Seorang pelajar logikal merasa unggul saat menghitung. Seorang pelajar logikal akan cepat menyadari suatu bentuk pola dan melihat keterkaitan satu informasi dengan informasi lainnya yang biasanya tidak disadari banyak orang. Seorang pelajar logikal bisa memahami sesuatu dengan menyambungkan koneksi-koneksi dari berbagai detail dan menyusunnya dengan terorganisir serta bermain puzzle. Seorang pelajar logikal efektif dalam mempelajari materi yang bersifat problem solving skill, sistematis dan tidak perlu mengandalkan hafalan. Gaya belajar yang keenam adalah gaya belajar sosial atau interpersonal. Gaya belajar interpersonal ditandai suka belajar dengan mengutarakan ide dan mendiskusikan materi yang dipelajari. Seorang pelajar interpersonal merasa lebih nyaman berkonsultasi dan mendiskusikan pelajaran bersama gurunya maupun teman sekelasnya. Seorang interpersonal ditandai memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dengan verbal maupun tulisan. Seorang pelajar interpersonal memiliki kemampuan sosial yang baik. Cara belajar efektif untuk seorang pelajar interpersonal salah satunya adalah membuat kelompok belajar. Seorang pelajar interpersonal akan merasakan suasana belajar yang hidup dengan diskusi yang seru, teman untuk bertukar ide dan saling memberikan tanggapan. Membuat kelompok belajar tidak hanya dapat dilakukan melalui tatap muka. Melalui kegiatan daring pun kelompok belajar itu tetap akan menarik, misalnya menggunakan chat atau chatting via WA. Gaya belajar yang ketujuh adalah gaya belajar solitari atau intrapersonal. Kebalikan dengan pelajar sosial, orang dengan gaya belajar intrapersonal justru lebih senang belajar atau bekerja mandiri. Mereka memahami perasaan, identitas, dan kemampuan mereka sendiri, sehingga mereka cenderung lebih mandiri dan mampu mengatur diri sendiri. Seorang pelajar intrapersonal suka belajar dalam keadaan sepi dan menyendiri. Seorang pelajar intrapersonal lebih senang membaca buku atau belajar dari laptop atau HP. Dengan belajar secara mandiri, seorang pelajar intrapersonal dapat membuat dan mengetahui personal interest-nya dan goals yang ingin dicapainya. Bapak dan Ibu dan adik-adik yang luar biasa, perlu diketahui bahwa setiap orang tidak hanya mempunyai satu gaya belajar saja, namun ada gabungan gaya belajar, misalnya gabungan gaya belajar visual dan auditory. Perlu diingat, mengidentifikasi gaya belajar yang cocok dengan diri sendiri merupakan hal yang penting. Ini penting bagi para siswa, mengenali dan memahami gaya belajar yang dimilikinya. Dengan pemahaman tersebut, ini akan sangat membantu keberhasilan belajarnya. Bagi guru dan orang tua ini juga penting. Memahami gaya belajar siswanya atau anaknya akan sangat membantunya untuk dapat memfasilitasi kebutuhan belajarnya. Oke, sekaitan dengan itu, mari adik-adik, Bapak dan Ibu, kita coba mengenali dan memahami gaya belajar yang kita miliki. Gaya belajar yang dimiliki oleh adik-adik, gaya belajar yang dimiliki oleh siswa-siswa, gaya belajar yang dimiliki oleh anak-anak. Semoga dengan hal tersebut ini dapat membantu untuk kesuksesan belajarnya. Sekian Bapak dan Ibu, demikian ada yang luar biasa. Mudah-mudahan pemahaman kita tentang gaya belajar ini akan membantu kita untuk lebih berhasil dalam belajar.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah dan keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.